Pakai sorban, jangan lupa kenakan baju mewah. Kalau sudah datang hari raya kurban, wah, daging jadi melimpah ruah. Wait fams, kalian lagi bingung ya? Daging kambing mau diolah apa? Kita kasih alternatif sekaligus tips agar daging kambing rendah kolesterol. Menu Nusantara lainnya juga nggak boleh ketinggalan fams. Wisata atau kerajinannya jangan dianggap sepele. Wah, jadi makin cinta deh sama semua yang ada di Nusantara. Saksikan episode Ragam Indonesia hari ini ya. Kurban sudah tiba nih fams, otomatis daging jadi berlimpah. Dibuat sate atau gulai udah biasa. Kalau bingung mau dibikin apa, kita kasih varian olahan daging kambing yang endul marendul. Lihat nih, daging kambing bakar ini. Duh, bikin ngiler aja deh. Aroma khas bakarannya menggoda selera. Nikmatnya sadis. Kalian pecinta daging kambing gak usah takut kolesterol. Aman kok dikonsumsi, karena daging kambing yang satu ini diklaim rendah kolesterol. Kok bisa ya? Cus deh, kita intip pembuatannya. Wait fams, kunci menu daging kambing bakar menjadi rendah kolesterol ternyata karena kambing yang dipakai usianya masih di bawah 1 tahun. Kambing muda ini juga berasal dari peternakan milik pribadi loh. Jadinya terjamin juga kualitasnya. Mari kita bikin deh. Sebelum dimasak, daging kambing dibumbui merica, asam jawa, dan aneka rempah lainnya. Nah, rahasia resep ini sudah turun-temurun fams, sehingga rasa masakan tetap terjaga sejak dulu sampai sekarang. Oh iya, menu yang satu ini biasanya dibuat dari bagian iga dan paha kambing fams. Lanjut, potong daging menjadi 2 atau 3 bagian supaya gampang disantap nanti. Lalu cuci deh. Wait fams, nyuci daging kambing ternyata nggak boleh ngasal. Kalau salah ya bisa-bisa olahan daging kambing berbau prengus. Caranya simple kok. Bilas daging kambing dengan air di dalam baskom. Terus langsung celupin ke dalam air rebusan. Katanya sih daging kambing yang bau prengus disebabkan sempat didiamkan setelah dicuci bersih tuh. Untuk mencegahnya bisa pakai cara tadi ya fams. Masukin deh bumbu tadi, lalu masak sekitar 1 jam sampai daging matang dan bumbu meresap sempurna. Kalau kalian gak dapat daging kambing muda, masih ada cara lainnya agar daging kambing rendah kolesterol fams. Caranya, lemak-lemak yang terkandung di dalam daging kambing harus dibuang tuh. Tinggal angkat aja ya lemak yang mengapung di permukaan air rebusan. Nah, lemak jenuh inilah yang punya peran penting meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan penyakit jantung. So, proses pengambilan lemak ini harus dilakukan sesering mungkin ya, selama proses perebusan daging berlangsung. Setelah 1 jam, tekstur daging jadi empuk dan bisa langsung diangkat deh. Lanjut, bakar daging kambing yang sudah direbus fams. Biar nikmatnya jos, oles dengan bumbu rempah fams. Aromanya, sedap. Oh iya, teknik memasak dengan cara dibakar atau diasap ternyata sudah dikenal di seluruh dunia loh. Di Indonesia, tradisi ini banyak dijumpai di bagian Indonesia Timur. Misalnya di Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, sampai Papua. Karena sudah direbus, proses bakarnya juga nggak perlu lama-lama. Asal sudah berwarna kecoklatan, bisa diangkat deh fams. Lalu sajikan di atas hot plate. Aromanya auto bikin baper. Lapar maksudnya. Hihihi. Cus, nggak usah basa-basi, langsung sikat aja. Pecah di mulut fams. Aroma khas bakarannya juga enak banget. Tekstur dagingnya empuk dan lembut. Daging kambing muda ini ternyata seratnya halus fams. Yang jelas gak berbau prengus sama sekali. For your info nih, daging kambing tanpa lemak sebenarnya memiliki lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Hanya saja, jangan konsumsi daging dengan jeroan atau otak kambing ya. Soalnya bagian itu yang paling banyak mengandung kolesterol. Sekarang kalian sudah tahu kan cara bikin kambing bakar yang endul? Kalau repot bikinnya, cus, dateng ke kedainya aja di wilayah Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yuk, diramein fams!
Masih di Cirebon nih fams, kota yang berada di jalur Pantura ini disebut juga dengan kota udang karena masyarakatnya bermata pencarian sebagai pencari udang rebon pada abad ke-15. Fams, kita nggak mau bahas udang, tapi kuliner Cirebon yang ngehits, kayak empal gentong ini fams. Kalau dilihat-lihat nih, isian empal gentong ini berbeda dari biasanya. Nggak pakai daging atau jeroan, tapi dengkil alias kaki atau kikil sapi fams. Cus, kalian mampir ke warung Mang Kojek. Lokasinya ada di kawasan Pleret, Kabupaten Cirebon. Udah eksis dari tahun 90-an. Menu empal gentong ini tetap mempertahankan dengkil sebagai pembeda hidangan serupa. Bahkan sekarang udah tersebar di seantero Cirebon loh fams. Kalian bisa loh minta dibikinin isian kikil full, bisa pakai atau tanpa tulang juga kok. Terus siram kuah santan dengan bumbu rempah yang kuat fams. Gak ketinggalan, daun kucai dan bubuk cabai sebagai ciri khasnya. Nikmat luar biasa ya. Dalam sehari, warung ini bisa mengolah empal gentong sekitar 50 kg dengkil fams. Tapi jangan kecewa dulu, kalian yang cinta banget sama daging melebihi apapun, ada juga kok. Fams, untuk merebus dengkil sapi ini butuh waktu 3-5 jam loh. Pantesan aja tekstur dengkilnya empuk banget. Gurih-gurih nyoy gitu deh. Di dalam kikil terkandung protein berbentuk kolagen sebesar 30% fams, bersama dengan keratin dan elastin kolagen, membentuk struktur pada jaringan kulit yang berguna mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit. Di samping itu juga ada kandungan mineral selenium yang terkandung di dalamnya. Bisa membantu mengaktifkan enzim antioksidan dalam tubuh loh. Selain empal gentong, di sini juga ada tongseng dengkil sapi tuh. Gak kalah endul loh. Kita lihat proses bikinnya yuk. Bumbu rempah halus ditumis dulu. Kemudian masukkan potongan tulang dan daging sapi deh. Tambahkan juga air agar terasa kuat kuah kaldunya. Jangan lupa kasih garam, gula, merica, dan kecap manis. Kalau kuahnya sudah mengental, masukkan sayuran seperti kol, wortel, tomat, dan daun bawang. Masak sampai sayur agak layu. Nah, mantap deh. Aneka olahan dengkil sapi ala warung Mang Kojek siap disantap, fams. Pokoknya kalau berkunjung ke Cirebon, kalian wajib mampir ke sini ya. Olahan empal dan tongseng ini dibanderol mulai dari harga 30 ribuan aja. Soal rasa, empal dengkil ini gak kalah bersaing dengan empal gentong lainnya. Cita rasa rempah yang kuat bikin lidah terus bergoyang. Meskipun kuliner khas Cirebon, empal gentong ini gak murni dari kota udang loh. Ciri khas bumbu rempah yang mirip gulai ini konon dibawa oleh pendatang dari Arab dan para sultan terdahulu. Yang gak boleh kalian lewatkan, tongseng dengkilnya fams. Menu ini agak berbeda dengan tongseng khas Solo yang berwarna kekuningan dengan cita rasa gula yang kuat. Bumbu tongseng ini berwarna coklat pekat. Lebih mirip seperti rasa semur fams. Tapi rempahnya kuat dan semakin legit dengan tambahan kecap manis. Wah, ini sih juara banget fams. Kalau nggak mau menyantap makanan yang berat, kita ngemil cantik aja, fams. Ini adalah salah satu camilan paling favorit di negara kita. Penampakannya sih biasa aja ya, tapi ini adalah cookies rebon loh. Iya, rebon alias udang kecil-kecil itu loh. Nggak percaya? Kuy, kita lihat cara bikinnya ya. Rebonnya udah disiapin nih. Bahan lainnya ada keju, susu bubuk, tepung, mentega, margarin, telur, vanili, dan gula halus. Pertama, aduk manual margarin dan mentega. Masukkan vanili, lanjut keju. Lalu tambah susu bubuk. Ratakan dulu fams. Baru deh tambahkan rebon yang sudah dihaluskan ya. Sekilas rebon mirip dengan ebi ya fams, tapi ternyata berbeda tuh. Bukan karena dari kota asalnya Cirebon ya. Rebon dan ebi ini dua spesies yang berbeda, tapi sama-sama jenis udang kok. Bedanya, rebon memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ebi dan warnanya juga kontras, sedangkan ebi cenderung kemerahan. Kalau sudah diolah, ebi juga mirip banget sama udang yang besar.
Eits, jangan lupa masukkan tepung ya fams. Bikinnya memang simple karena nggak perlu pakai mixer segala. Setelah rata, adonan ini kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Terus oleskan kuning telur di permukaannya. Next, masukkan oven dan tunggu selama kurang lebih 30 menit. Udah jadi deh fams. Sederhana kan? Rasanya istimewa loh, karena cuma di Cirebon kalian bisa mendapatkan cookies ini. Sebungkusnya cuma 15.000 aja. Varian rasanya juga nggak monoton, ada keju, almond, cornflakes, dan choco chips. Karena tahan berbulan-bulan, cookies Cirebon ini bisa dijadikan oleh-oleh. Penasaran gak sih sama rasanya? Tenang, nggak aneh kok fams, justru unik. Ada perpaduan cita rasa asin dari rebonnya dan manis dari bahan lain. Jadi cenderung gurih gitu deh. Cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka makanan manis. Nagih fams. Kita mau kasih lihat salah satu pusat kerajinan kerang terbesar yang ada di sini. Hasil kerajinan kerang yang ada di sini mewah abis. Usaha kerajinan kerang ini sudah ada sejak 20 tahun lalu, fams. Di tangan para pengrajin, limbah kerang disulap menjadi berbagai bentuk furniture, mulai dari cermin, lampu hias, bahkan kursi, fams. Berbagai macam kerang bisa dipakai, mulai dari kerang darah atau kerang ulir yang didatangkan dari seluruh Indonesia. Kemudian kerang-kerang ini diproses, fams. Lanjut, kerang yang sudah bersih digunting untuk menentukan ukuran dan presisi cangkangnya. Dari semua jenis kerang, kerang yang banyak diminati jenis kerang simping karena paling mudah dibentuk, lebih mengkilat, dan warnanya yang lebih menyala. Masuk ke pewarnaan dasar, fams. Media yang dibuat kerajinan kemudian dicat. Setelah itu masuk ke pemasangan cangkang kerang mengikuti pola yang dibuat. Ada dua cara pemasangan cangkang, fams. Pertama, cangkang langsung dilem di atas media. Kedua, cangkang disusun lalu diberikan cairan resin agar merekat. Terakhir, finishing. Kerajinan yang sudah jadi kemudian diperhalus dengan mesin khusus. Proses ini agar tampilan kerajinan kerang lebih maksimal. Selain di Indonesia, fams, kerajinan kerang ini juga sudah masuk ke sejumlah negara, mulai dari Amerika, Italia, Prancis, Jerman, dan Jepang. Untuk harga tiap kerajinan kerang dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp60 juta. Gila banget, fams! Julukan sebagai kota kembang, kota wisata sampai kulineran. Geser dikit dari kota Bandung, ada tempat wisata Rainbow Garden, fams. Lokasinya ada di Floating Market Lembang. Taman bunga ini cantiknya maksimal. Ini sih bukan cuma taman bunga biasa, fams. Kita bisa puas foto selfie dan cantik tuh. Di sini kita juga dikenalkan dengan edible flowers, alias bunga yang bisa dimakan. Fams, 80% bunga yang ada di sini aman untuk dimakan tuh. Alasan ditanamnya bunga edible supaya lebih aman bagi pengunjung, terutama anak-anak yang nggak sengaja termakan bunga di sini. Salah satu bunga yang aman dimakan adalah bunga aster. Di negara asalnya Tiongkok, bunga aster sering dijadikan ramuan obat, memiliki kandungan antibiotik, antineoplastik, dan ekspektoran. Wah, bisa dijadikan obat batuk alami nih, fams. Bunga aster biasa dijadikan campuran teh, salad, atau dimakan dengan ice cream, fams. Selain bunga aster, ada juga nih bunga nasturtium. Dalam bahasa Latin disebut nasus tortus, yang artinya penggelitik hidung. Soalnya bunga ini memiliki rasa yang renyah, sedikit pahit, dan sedikit pedas yang merangsang hidung. Hihihi. Kalau di Italia, bunga nasturtium sering dijadikan sebagai garnish. Bisa juga sih dimakan langsung seperti salad, diolah menjadi saus, atau menu makanan lainnya. Yang jelas, bunga ini kaya vitamin C yang berguna bagi tubuh tuh. Selain bunga nasturtium dan bunga aster, masih ada juga beberapa jenis bunga lain yang bisa dimakan, seperti bunga mawar, lavender, bunga iriancis merah, dan masih banyak lagi. Berlibur sambil memberikan pengetahuan pada anak bisa banget dilakukan di tempat wisata ini. Relaksasi maksimal untuk keluarga nih. Asik banget kan? Kita intip kerajinan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kerajinan unik ini dibuat oleh warga di Desa Kalipaten, Kecamatan Purwojati.
Di sini terkenal dengan sentra kerajinan yang memanfaatkan sabut kelapa menjadi berbagai produk yang tentunya bisa menghasilkan cuan. Warga biasa menyulap sabut kelapa menjadi produk rumah tangga dan pertanian, mulai dari sapu lantai, pot bunga, keset, hingga media tanam seperti kokopit dan koko fiber. Fams, sabut kelapa adalah bagian mesokarp alias serat-serat kasar kelapa. Sabut ini biasanya dianggap sebagai limbah yang hanya terbuang begitu saja. Di tangan warga setempat, sabut kelapa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi guna mencukupi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Kegiatan ini hampir dilakukan oleh warga setempat setiap hari. Proses pembuatannya dimulai dari menyiapkan media sabut kelapa terlebih dulu. Oh iya, sabut kelapa ini juga diperoleh dari limbah sisaan buah kelapa yang ada di sekitar pasar Aji Barang Banyumas loh. Para pengrajin biasa membelinya dengan harga Rp180.000 per 300 kg. Kemudian sabut kelapa dipisahkan dari kulitnya. Dalam sehari setidaknya ada 3 box limbah kulit kelapa yang diolah, Fams. Oh iya, sabut kelapa ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Ada sabut kelapa yang panjang, pendek, dan hancur. Masing-masing kategori masih bisa dipakai kok. Tinggal sesuaikan aja jenis kerajinan yang mau dibuat. Sabut bisa dipakai sesuai kerajinan yang dipakai. Biasanya sabut kelapa yang utuh dijemur agar kering, sehingga lebih mudah dibentuk nanti. Setiap hari, kerajinan sapu lantai dibuat sekitar 400 buah. Proses pembuatannya dimulai dengan mengaitkan sabut kelapa yang sudah kering sampai sapu terbentuk. Untuk harganya juga terjangkau kok, dibanderol mulai dari Rp4.000. Selain sapu, sabut kelapa ini juga dipakai sebagai media cocok tanam. Soalnya sabut kelapa memiliki tingkat pH netral yang bisa menghasilkan tanaman yang lebih subur, Fams. Sabut kelapa juga bisa meningkatkan drainase pada tanaman, sekaligus mempertahankan kelembapan tanah. Sementara itu, limbah sabut kelapa yang tidak digunakan biasanya dikirim untuk dijadikan pupuk dalam industri pertanian, Fams. Fams, usaha kerajinan sabut kelapa ini sudah dilakukan sejak tahun 2018. Keberadaan sumber daya alam ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Produk sabut kelapa kemudian dikirim hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Keren ya! Pandemi yang melanda Nusantara membuat kita harus tetap di rumah. Percaya deh, pandemi bisa selesai kok, agar kita bisa kembali hidup normal. Meskipun belum bisa kemana-mana, kita ajak kalian ya jalan-jalan ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sini kita bisa melihat keindahan alam, salah satunya Telaga Kumpe. Tempat ini bisa menjadi tempat untuk lari sesaat dari rutinitas pekerjaan. Ingat tuh, bukan lari dari kenyataan ya. Hihihi. Masuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Telaga Kumpe menjadi destinasi wisata di bawah kawasan BUMN Perum Perhutani yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar, Fams. Fams, Telaga Kumpe adalah sebuah telaga yang dianugerahi pemandangan alam yang luar biasa cantik. Kalau ke sini, pengunjung membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam dari pusat kota Purwokerto, Banyumas. Memiliki luas sekitar 6 hektar, tawaran yang disajikan Telaga Kumpe memang luar biasa, Fams. Perairan tenang dan diapit hutan tropis menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat wisata favorit. Sejumlah sudut Telaga Kumpe ini dikelola dengan cukup baik, Fams. Aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini bisa mengabadikannya dengan bidikan kamera. Oh iya, Fams, tepat di tengah telaga terdapat sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Cinta. Di sini pengunjung juga bisa memberi makan ikan. Perairan Telaga Kumpe ini banyak terdapat beragam jenis ikan tawar yang sengaja dipelihara. Duh, seru ya. Ikannya juga cantik, kayak kamu. Menghabiskan waktu di Telaga Kumpe dijamin bikin kalian betah berlama-lama. Deretan perbukitan di kawasan telaga membuat suasana sejuk khas pegunungan. Benar-benar bikin hati happy, Fams. Nama Kumpe sebenarnya diambil dari sejenis tanaman yang tumbuh subur di tengah telaga, Fams. Kumpe awalnya sebuah singkatan dari bahasa Jawa, yaitu dikum lan dipe, yang berarti direndam dan dijemur.
Singkatan ini kemudian digunakan sebagai nama tumbuhan di sekitar telaga ini. Selain menikmati keindahan alam, kalian yang ingin mencoba keseruan lainnya, silakan menjajal aktivitas naik perahu, fams. Sejumlah perahu tradisional ini sengaja disewakan oleh pengelola untuk pengunjung yang ingin mengeksplorasi sudut demi sudut tempat ini. Saat naik perahu, pastikan kalian dalam pengawasan petugas ya. Sekali naik perahu ini, pengunjung dikenakan tarif sekitar Rp10.000 per orang. Untuk biaya masuknya, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Telaga Kumpe bisa menjadi alternatif wisata murah meriah yang bisa kalian kunjungi ketika ada di Banyumas. Asik kan? Sekarang kalian jadi makin percaya kan kalau Nusantara punya kekayaan alam, kuliner, dan budaya. Jadi makin bangga dan cinta deh. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.